BC Palembang Radio. Hai guys, balik lagi bersama kita di BC Palembang Radio. Apa lu, Cak? Enggak apa-apa nih. Agak semangat dong. Aku lagi galau, gundah gulana gitu, kayak adalah teenage problem gitu lah. Excuse me, kau udah nggak teenage lagi, Cak, udah adult apa old? Astaga, tolong ya. Aku nih teenage masih. Kau masih teenage ya? Emang Iya. lu ada masalah apa? Biasanya lu jalan-jalan kesana kemari nongkrong lah. Ya emang aku anaknya gimana dong? Kenapa tuh emang? Kenapa? Nggak gini, aku tuh sempat kepikiran gitu loh, Carl. Kayak aku tuh udah living my life to the best gitu nggak sih? To the fullest gitu belum sih? Kayak udah enjoy, menikmati masa muda. Masih muda nggak tuh? Menikmati masa muda gitu. Aku harus jaga image. Gak boleh kelepasan. Tapi kalau gimana ya, kalau kita senang-senang terus kan nggak bisa nabung dong ya. Kayak dilema gitu loh. Jadinya kayak aku kepikiran, mungkin karena kita kerjanya kecepetan kali ya. Aku 19 udah kerja sih. Ya gimana, kayak ABG labil gitu. Lu aja kali, Cak, gua enggak. Tapi emang iya sih. Tapi walaupun gue tim YOLO ya, you only live once. Dari mananya? Dari kulit kau tuh gak YOLO tahu? Apa dong? Enggak, kau tuh gak YOLO, kau tuh considerate. Aku juga sempat gitu sih, Cak. Cuman sekarang udah harus bisa nabung, kan nggak mungkin main terus gitu loh ya. Iya. Kalau sih. tahun pertama, tahun kedua it's okay lah main. Apa? Tapi kan tahun ketiga udah harus mulai mikirin ini mau nabung, plannya seperti apa gitu loh. Iya, benar-benar. Emang kita harus nemu balance-nya ya. Harus Carl, dong, ya. harus. Jadi nggak boleh kebanyakan main juga atau kebanyakan nabung juga nggak boleh. Aku pernah baca nih artikel gitu, Carl. Artikel apa tuh? Ngomongin YOLO versus FIRE gitu. Jadi the balance between saving sama spending. Oh iya, gue juga pernah baca tapi mungkin judul yang berbeda tapi materinya sama ya. Ya harusnya mirip ya. Tapi kalau lu udah pernah baca itu harusnya tahu dong dari jawaban lu tadi yang lu bingung mau nabung apa terus gitu loh. Gimik lah, Carl, please. Aduh, Mohon maaf, biar ada openingnya ya. Iya maksudnya gitu. Oke, udah kita mungkin karena lu udah baca, gue juga udah baca artikelnya, Iya. mungkin kita jelasin ke Teman-teman ya tentang apa tadi? YOLO versus FIRE. Ya. Gimana tuh, Cak? Ya, jadi YOLO itu guys ya adalah you only live once. Ya. Mindset orang yang Artinya berpikir apa tuh? Belum, ini mau dijelasin. Oh, Mindset orang yang berpikir untuk menjalani hidup semaksimal mungkin sampai ke hal ekstrim kayak gitu atau beresiko gitulah. Kau kan yang paling suka ekstrim. Aku mah aku mah santuy aku mah. Oke, terus tadi itu apa? YOLO. Kalau FIRE Ya. tuh apa, Cak? Api panas atau apa? Bukan. Apa dong? Jadi FIRE tuh kan tadi kan kau udah baca juga kan. Ya. FIRE atau FI itu Financial Independence Retire Early. Jadi tuh kayak kita tuh bebas finansial, udah punya keuangan yang cukup untuk membiayai kehidupan kita sampai pensiun. Yes. Kayak gitu loh. Untuk dapat financial independence ini kita tuh harus mulai mengelola keuangan sedini mungkin. Nah, beberapa orang tuh suka konsep ini biar bisa pensiun dini kayak gitu atau ganti pekerjaan ke pekerjaan yang mereka suka. Karena kan beberapa pekerjaan tuh nggak disukai ya, cuma mau duitnya doang kayak gitu kan. Supaya dia bisa punya pekerjaan yang mereka suka, mereka harus financially independence dulu kayak gitu loh. Bertolak belakang banget sama YOLO tadi yang lebih ke nggak peduli gitu loh sama uang. Yes, benar. Walaupun semua orang bakal ada di posisi yang secure sama finansialnya ya, Cak, kalau ngejar FIRE tadi. Benar. Tapi tetap ada minusnya juga, Cak. Sama kayak YOLO. Tadi beberapa orang mungkin akan memilih FIRE ya karena yang namanya finansial kita itu aman, stable gitu lah ya. Stabil. Pasti orang bakalan memilih itu. Nah, di FIRE ini, orang-orang yang menjalani FIRE ini kadang dia tuh akan melakukan hal-hal ekstrim. Seperti contohnya dia hampir gak make uangnya sama sekali, Cak. Atau dia tuh bekerja keras banget sampai tidak memikirkan dirinya sendiri, kayak ngumpulin duit mulu gitu loh. Dan juga melakukan
usaha-usaha sampingan, bahkan dia tuh udah kerja terus kerja yang lain sampai kelelahan, sampai Ekstrim ya. tapi dia di titik bisa stable di financial independence itu sendiri tadi. Nah parahnya mereka nih malah bisa sakit pas tuanya, bukannya malah menikmati pensiun Iya. dininya tadi, malah duitnya udah kekumpul banyak, pas tuanya malah habis duitnya untuk biaya obatnya. Biaya obat, gitu. Jadi kayak bener. gimana gitu Iya. loh, nggak bagus juga ketika lu fire Terus ekstrim ekstrim, gitu loh. bener-bener. Ha-ha. Nah itu Kak benar, yang segala sesuatu yang ekstrim itu kan memang selalu gak Iya benar baik banget. ya. Yang berlebihan tuh nggak baik ya. Benar. Benar. Ya jadi emang benar, hidup tuh emang cuman sekali nih. Tapi kan kita juga harus prepare tuh untuk keadaan terburuk kayak yang kau bilang tadi. Terus orang-orang tuh pada nanya, aku tuh harus YOLO atau harus fire sih gitu kan ya. Jawabannya sebenarnya cuma satu Apa tuh Kak. jawabannya, Cak? Balance. Oh iya, balance Yes, ya. balance guys. Ya yang paling aman dan opsi yang paling dapat dipenuhi itu ya dengan adanya balance dari YOLO sama fire itu sendiri Iya, ya di iya. hidup. Orang-orang tuh emang pasti beda ya goalsnya dalam hidup. Tapi kan kita harus dengan hati-hati mempertimbangkan apa sih yang paling penting buat diri kita kayak gitu loh. Nah berdasarkan artikel yang aku baca tadi nih, ada 3 nih Karl yang harus dipertimbangkan untuk memaksimalkan keseimbangan di hidup kita. Yes, bener banget Cak. Yang pertama nih ada yang namanya protection atau proteksi. Jadi statement yang bilang kalau hidup itu cuma sekali ya bener banget ya. Hidup Iya, kan cuma cuma sekali ya. sekali. Jadi orang-orang tuh ya pengen enjoy sama hidupnya ya. Jadi nggak peduli setinggi apapun tujuan lo, semua orang itu tetap butuh yang namanya self care atau protection supaya bisa mencapai tujuan dengan tetap hidup nyaman. Jadi gini, walaupun kalian hidupnya boros banget, at least paling enggak lah kalian punya pegangan atau duit simpanan. Emergency ya? Iya, emergency money 3 sampai 6 kali gaji kalian minimalnya ya. Dana ini bisa kepake banget nih guys buat apa? Case-case yang darurat kayak misalnya pipa bocor atau plafon runtuh itu loh. Jadi kan kadang kan kita nggak memprepare duit Iya, buat duit hal-hal untuk seperti itu. Jadi benar-benar. simpanan 3 sampai 6 kali gaji ini bisa Iya, kita bisa gunakan banget begitu. buat case-case seperti itu, Cak. Iya benar. Benar banget nih Kak. Tapi nggak cuma itu loh Kak. Apa tuh? Ada juga nih health, Oh, health, kesehatan. kesehatan ya. Iya, Ha-ha. benar. Jadi baik YOLO ataupun fire tadi itu kan kalau berlebihan tuh pasti berimpact ke kesehatan ya. Yes. Ya kan kalau YOLO terlalu berlebihan juga capek Nggak, dong ya iya, main benar. terus ya. Ha-ha. Fire kerja keras segala macem juga capek dong. Nah kesehatan itu kan aset terbesar yang kita miliki nih. Ya. Jadi kita pasti nggak mau tuh merusak atau nggak peduli gitu loh sama badan kita dan kesehatan kita. Makanya apapun yang kalian kejar tetap penting ya untuk makan sehat, Iya, itu penting aktif dan menghindari kegiatan yang dapat mencelakakan kesehatan kalian gitu loh. Kan nggak mau tuh udah capek-capek kerja, kejar duit biar bisa financial independence tapi nggak bisa dinikmatin tuh karena sakit kayak Iya. gitu kan. Jadi kesehatan itu tetap penting untuk dijaga. Iya bener banget Cak. Jadi emang kesehatan itu penting banget ya Cak ya. Karena kalau kita udah sakit nggak bisa ngapa-ngapain, jadi semua bakalan terbengkalai ya. Kita juga nggak bisa kerja, nggak bisa main tentunya ya. Yoi. Nah yang terakhir ini adalah you just never know. Artinya apa tuh? Selain alasan proteksi dan kesehatan tadi, kita tuh harus menyeimbangkan antara nabung dan spending karena kita nggak pernah tahu. Iya. Jadi Apa ya, we nggak pernah never tahu. know, you just never know gitu loh. Nggak pernah tahu nih yang nggak pernah tahu apa yang bakalan terjadi dalam kehidupan kita. Apakah besok kita bakalan sakit? Apakah besok kita butuh duit, teman kita ada yang nikah atau butuh dansos segala Iya, macam gitu bener. ya kan? Atau ada pipa bocor lagi kan? Kita nggak tahu. Ya bukan nakut-nakutin ya, tapi kita nggak tahu nih jalan kehidupan gimana. Jadi kita harus pinter dan memastikan kalau kita tuh memiliki keseimbangan antara bersenang-senang dan juga well prepared gitu Ca. Yes, bener banget Kak. Jadi udah tahu nih ya 3 hal yang harus dipertimbangkan gitu loh untuk membangun keseimbangan yang optimal. Jadi nggak terlalu YOLO atau nggak terlalu fire tadi. Terus ada lagi nih Kak, Apa tuh? pertanyaan. Gimana sih caranya mencapai keseimbangan antara saving sama spending tadi? Iya, bingung Iya. ya. Gimana tuh caranya tuh? Ada tapi kiat-kiatnya. Apa tuh? Ada 5 Karl yang jadi inti buat jaga keseimbangan antara saving dan spending tadi. Yang pertama tuh ada prioritize saving atau investing early. Jadi kayak tadi yang udah disebut nih, sebaiknya kita membangun emergency fund itu 3 sampai 6 kali gaji kan. Yes. Terus kita pasti mau well prepared for living setelah pensiun.
Jadi kita tetap harus nabung atau invest karena pasti kita nggak akan bisa kerja selamanya. Iya, Atau paling nggak kita nggak bisa kerja kayak kita muda gitu loh Kak. Iya, benar Dan- banget. Nah, yang berikutnya nih guys, ada live within your means. Hidup sesuai kemampuan kita, nggak boleh pretend ya. Pretend Iya, kayak pretend. kita ternyata nggak bisa beli ini tapi kita beli. kita beli. Iya, jadi jadilah diri sendiri, nggak usah. Nggak usah Ya, mengikuti gitu lah gaya ya. hidup orang lain lah ya. Jadi kita harus memiliki style yang sesuai dengan kemampuan kita Yes, pokoknya ya. benar. Gitu, Cak. Nah, dengan kita hidup sesuai dengan kemampuan kita itu tentunya nanti kita bakalan terhindar dari potensi kita memiliki banyak hutang ya, Cak ya. Shopee Pay Later. Iya, Shopee Pay Later segala macam. Jadi kita tuh tetap bisa mendapat kepuasan kok. Misal nih ya kayak daripada keluar negeri, ya kita bisa jalan-jalan dalam negeri. Jadi pintar-pintar kita ya, Cak ya. Iya. Duit kita bisa sampainya di mana, makannya di mana, Iya. style-nya di mana gitu ya. Iya. Tetap bagaimana cara kita mensyukuri aja ya. Tetap Iya, bisa bahagia gitu ya, Cak ya. Iya bener kan, nggak besar pasak dari tiang lah ya. Ada lagi nih next, namanya pace yourself atau atur kecepatan Anda. Apa tuh? Ada yang bilang kita tuh harus melakukan sesuatu tuh nggak berlebihan, ya kan Kak? Nah ini tuh berlaku juga sama YOLO dan FIRE. Kita tuh nggak mau terlalu lama untuk memulai, tapi nggak mau mulai barengan juga. Maksudnya tuh kayak kita tuh tetap harus pace yourself gitu loh. Misal nih kita suka traveling, ya udah nge-trip aja sekali setahun, tapi prioritasin dulu buat nabung untuk pensiun, kebutuhan-kebutuhan penting lainnya, baru nabung untuk jalan-jalan. Jadi nggak semuanya tuh di satu waktu gitu loh bersamaan. Makanya kita harus ada pace-nya. Jadi apapun goal kalian tuh harus ingat untuk mencapai goal itu nggak instan gitu loh, tapi butuh waktu untuk mencapainya. Ya kayak liburan tadi tuh, mau liburan itu kan suatu goal ya. Ya ada waktu yang diambil gitu ya untuk mencapai itu gitu. Benar-benar setuju banget, Cak. Nah, next nih ada evaluate what really matters atau menilai apa yang paling penting untuk Anda dan keluarga Anda untuk mendapatkan balance saving dan spending tadi, Cak. Jadi ya kita harus kita harus tahu what yang paling penting buat kita gitu lah ya. Kalau kalian punya high income dan bisa mencapai financial independence setelah hanya beberapa tahun hidup hemat nih ya, mungkin lebih baik jauh-jauh dulu dari hidup YOLO untuk beberapa waktu yang singkat ya. Nah, yang pasti evaluasi lagi hidup kita dan pilihan kita untuk cek keuangan kita masih balance atau enggak. Akan lebih baik lagi kalau kita memprioritaskan mana yang lebih penting untuk kita. Jadi kita bisa nemuin kebahagiaan dari kartu-kartu ATM yang udah kita pakai nanti gitu loh guys. Iya benar. Jadi what matter most ya. Iya, harus tahu nih yang penting mana sih. Pilah-pilah dulu ya, Kak ya. Dulu lah. Nah yang terakhir nih, kali ini terakhir guys, ada final thoughts. Jadi finishing lah ya. Apa tuh? Pikirin lagi nih apa keseimbangan kita di saving dan spending. Kita tuh YOLO atau FIRE atau memang diantaranya gitu loh. Iya. Boleh sih sebenarnya YOLO kalau emang anak sultan atau anak orang kaya kali. Sultan ya, gengs. Yoi gitu. Jadi apapun tujuannya atau prioritasnya, balance di saving dan spending itu akan selalu dibutuhkan supaya kita bisa tetap melindungi diri kita dari hal yang nggak diketahui tadi. Terus enjoy dan menikmati hidup kita sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai kemampuan kita ya, gengs Gitu, ya. guys. Kak Caka, Kak Caca, Kak Karl. yuk. Karl, kemarin aku ada baca berita. Berita Anak apa tuh? SD meninggal caranya bunuh diri. Oh iya, aku baca juga sih yang di Banyuwangi kan ya. Iya. Sedih banget sih pas gua bacanya tuh agak miris sih. Iya, korbannya berinisial MR, umurnya 11 tahun Karl, asal Dusun Pancer, Desa Sumber Agung, Kecamatan Pasenggaran, meninggal dengan cara bunuh diri. Dan dari berita yang beredar, kalau anak itu tuh sering dibully oleh teman-teman di sekolah lantaran anak ini udah nggak punya ayah. Balik lagi ya, emang kasus pembulian ini ya, Cak ya, lagi-lagi emang nggak pernah habisnya ya. Nggak pernah Di habisnya, mau ngerti. di belahan dunia manapun pasti selalu bully ini
aduh selalu aja ada gitu ya. aja. Kadang gue kayak dengar berita bully ini kesel aja lihat orangnya. Bahkan ada beberapa video yang menunjukkan ketika mereka membuli itu kayak ngerasa gak ada, Hebat banget gitu. iya kayak nggak punya rasa bersalah gitu. Kadang gue pengen pites saya palanya pas lihat kayak gitu. Tapi gini sih, kayak kasus-kasus seperti ini tuh orang tuanya sih yang harus berperan aktif gitu loh. Iya. Ini anaknya membuli nggak sih di sekolah atau gimana? Nah dari beritanya juga ya Cak, katanya pada saat diturunin dari tali gantung dirinya itu, katanya denyut nadinya masih ada ya Cak ya? Iya bener Kak. Jadi pada saat itu tuh ibunya lihat anaknya gantung diri di dapur. Cuman gak langsung nurunin anaknya gitu, nggak tahu panik atau emang nggak bisa ya, mungkin karena berat mungkin ya. Iya benar. Ibunya nelfon anaknya yang satu lagi, Yes. suruh cepet pulang gitu. Nah pada saat sampai di rumah sama temennya 3 orang, anaknya nih kaget karena ya lihat Gantung gitu ya. kaget kan, tapi diturunin lah dan ternyata masih ada nadinya. Iya benar-benar. Pas di berita juga dikasih tahu gitu Iya sih, kan? korban sempat dilarikan ke klinik ya guys ya, tapi pada saat nyampe di klinik ternyata udah nggak bisa ditolong lagi, udah meninggal dunia. Innalillahi, kita turut berduka ya Karl ya. Iya benar, kita turut berduka cita ya guys ya atas kejadian ini. Ya emang sangat disayangkan ya Cak ya, masih terjadi kasus pembulian sampai memakan korban seperti ini ya Cak. Apalagi umurnya masih berapa tadi? 11 tahun. 11 tahun, berarti itu kelas 4 SD ya Cak ya. Iya benar. Kayak gini kan, aduh jadi sampai bunuh diri, ada korban jiwa. Aduh, kasihan banget. Betul banget Cak. Tapi ngomongin ini ya Cak ya, waktu SD lu di sekolah kayak gitu ada kasus pembulian juga gak sih Cak? Aku enggak sih, di lingkunganku ada, tapi enggak mungkin lah enggak ada bully. Maksudnya bully yang parah banget enggak. Ya paling verbal. Ya benar-benar sih Cak. Tapi emang kayak yang aku bilang tadi, emang di belahan dunia manapun pasti ada kasus pembulian ya. Sama kayak di sekolah gue juga ada, cuman sampai ada kasus bunuh diri belum pernah ada sih ya. Jangan sampai dong. Ya benar. Tapi balik gini lagi Cak, kan kita nggak tahu ya, mental orang itu beda-beda ya. Mungkin si adik tadi yang meninggal tadi, almarhum tadi, ya emang mentalnya nggak sekuat orang-orang yang lain ya. Jadi kita nggak bisa bilang, aduh mental dia nggak kuat gitu loh ya. Nggak boleh juga. Jadi emang balik lagi, emang harus perhatian dari orang tua buat ngasih tahu anaknya biar nggak ngebully gitu ya Cak ya. Orang tutur kata yang baik lah ya minimal. Bener banget Cak, apalagi kayak gue tuh di sekolah dulu sampai jam 6 sore. Lu bayangin aja kalau ada kasus pembulian dan lu sampai jam 6 sore di sekolah, bakalan segila apa lo gitu loh. Iya. Kalau mental lu gak kuat betah gitu kan. banget pasti. Bener banget. Tapi sekolahmu sampai jam 6 sore ya? Iya bener. Masa sih? Aku juga sih Oh sebenarnya. jam 6 sore juga kan ya. Iya. Ngomongin jam belajar di sekolah nih ya, lagi ada berita tahu Karl, di Berita apa tuh? Pemprov NTT. Oh. Tahu gak? Iya kan, tahu kita dong. wajibkan siswa SMA, SMK masuk jam 5. Iya. Tapi waktu sana ya, waktu Wita ya. Bener-bener. Gue juga baca itu Cak. Nah kaget banget sih sebenarnya awal baca berita itu ya, harus jam 5 pagi. Jam 5 pagi gimana nih persiapannya gitu kan ya. Jam 4. Gimana tuh? Nggak tahu jam deh. segitu masih itu gak sih Cak? Baru mau tidur? Atau abis Itu Depa gak sih? Masih duduk kali Kak, duduk di ya, kursi bukan kerja duduk. maksudnya. Oke. Lembur kali ya. Nah iya maksudnya itu lembur ngerjain konten ya Cak ya, biar bisa diupload. Bukan deh, maksudnya dedikasi tanpa lembur. Enggak sih Mas. Enggak gitu coy. Yuk fokus ada materi Kak. Tapi menurut aku pribadi sih Karl, itu agak gimana ya, agak masih pagi banget loh itu Karl. Tapi jam 4 pagi. Wait Cak, maksudnya sebelum kita ngasih pandangan ya, lebih baik, alangkah baiknya kita baca dulu nih beritanya. Oh iya, biar nggak salah ya. Budayakan membaca guys. Ya biar nggak melebar gitu ya Cak ya. Benar. Jadi aku bacain dulu ya beritanya guys. Jadi pada tanggal 27 Februari 2023 kemarin, pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan baru, yaitu kegiatan belajar mengajar harus dimulai dari pukul 5 pagi tuh Cak. Iya Karl, katanya sih adapun tujuan dari kebijakan ini tuh untuk membentuk generasi yang unggul dan memiliki disiplin yang tinggi serta membangun etos kerja juga nih Kak. Wah, sebenarnya tujuannya baik sih Cak ya, untuk kebaikan para siswa juga nanti ke depannya. Apalagi kan ini masih SMA nih, mulai dibentuk nih. Karena kan nanti kalau misalnya anaknya mau kerja ataupun kuliah bisa lebih kuat ya, karena kan
udah ready lah. Nah, dunia SMA kan nggak dunia kuliah dan kerja itu kan nggak segampang SMA Iya, gitu kan. benar, Lebih berat lagi, Cak, gitu ya. Menurut informasi yang beredar di media nih Kal, ada 10 SMA dan SMK yang udah menjalankan sistem ini. Wait, Cak. Tadi kan lu bilang di NTT cuman ada 10 SMA dan SMK. Yes. Nggak mungkin kan cuman 10 ya. Ya, Berarti enggak. ada yang lain dong yang nggak menjalankan kegiatan Bukan. itu. Enggak menjalankan, iya. Berarti mereka maksudnya itu nggak setuju apa gimana tuh, Cak? Bukan. Jadi 10 SMA dan SMK ini kayak percontohan gitu loh. Oh, Jadi percobaan lah ya. dan percobaan ini tuh dilakukan selama 1 bulan dulu. Dan selama 1 bulan itu akan dilakukan juga sosialisasi ke SMA dan SMK lainnya, terus juga ke para wali sih. Oh, berarti nanti ini masih dicoba dulu buat Iya, 10 masih SMA, percobaan SMK. dulu. Masih testing. Nanti setelah sebulan bakalan di-review lagi guys, berarti ya. Yes, benar. Apakah sistem ini baik atau buruk atau malah bisa jadi percontohan buat sekolah-sekolah di daerah lain ya, Cak ya. Kali ya. Jadi emang Gubernur NTT juga bilang ini bakalan berat karena sesuatu perubahan itu gak gampang ya, Cak ya, Iya. pasti berat ya. Itu Benar-benar, sih kata Kak. beliau. Apalagi ini menimbulkan pro dan kontra ya Karl, kayak kita tadi tuh. Misalnya nih, kita sebagai orang tua nih, pandanganmu terhadap berita ini gimana Karl? Bentar. Mungkin enaknya bilangnya sudut pandang orang dewasa ya, Cak ya. Iya. Jangan orang tua karena kita belum tentu bakalan jadi orang tua, tapi Aduh. ya. Tapi kan kalau bakalan dewasa pasti ya. Pasti, benar. Menurutku sih fair-fair aja ya, Cak ya, kalau sistem ini memberikan dampak yang baik buat anak-anak yang berada di sekolah. Karena gue dengar juga dari berita-berita sistem ini hanya diberlakukan untuk kelas 12 saja atau kelas 3 SMA. Nah, ini kan baik juga ya buat mereka mempersiapkan diri kalau mereka lanjut kerja ataupun kalau mereka mau lanjut perkuliahan, bagus juga karena bangku perkuliahan kan lebih berat ya dari SMA gitu loh. Iya, benar sih, benar. Tapi kalau dari sudut pandangku nih Karl, aku tuh sebagai orang tua. sebagai orang dewasa. Oke. Aku tuh kurang setuju sih Karl sebenarnya. Gimana tuh? Itu tuh pagi banget Karl. Kalau mereka harus masuk jam 5 pagi, berarti mereka harus bangun paling enggak jam 4 lah. Iya. Belum lagi kalau jarak rumah ke sekolahnya tuh jauh. Mau bangun jam berapa? Jam 3. Ya kan? Harus lebih pagi lagi. Apalagi tahu sendiri kan Indonesia bukannya daerah yang semua daerahnya tuh aman-aman gitu loh. Ada begal di mana-mana. Bahaya juga kalau jam segitu anak-anak pergi ke sekolah. Enak kalau misalnya dianterin. Kalau pergi sendiri. Tuh. Menurutku ada hal lain yang mungkin bisa diperbaiki selain jam masuknya Karl. Mungkin bisa dari jumlah jam pelajarannya. Kayak di negara-negara lain sih yang terkenal pendidikan yang maju kayak Finland kali ya. Karl. Pendapatmu ya baik juga, maksudnya setiap orang punya pendapat ya. Yes, benar. Cuman gini, semuanya itu pasti ada plus minusnya ya, Cak ya. Dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah NTT ini menurutku, apalagi yang mengumumkan itu kan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ya. bener-bener. Pasti mereka memiliki alasan lah ya. Dan apalagi ini masih dilakukan percobaan dulu 1 bulan. Yes, Dan nanti benar-benar. bakalan direview gitu, Cak. Iya, jadi nanti dari 1 bulan itu bisa dilihat ya apakah sistem ini nih efektif atau enggak. Atau malah sistem ini malah bisa jadi dicontoh nih sama SMA atau SMK Yes, di daerah betul. lain ya. Enggak ada yang tahu nih kita. Bener banget, Cak. Nggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Jadi kita nggak boleh langsung ngejudge ya kebijakan yang diambil sama pemerintahan, apalagi kita nih nggak tahu basic tentang pendidikan dan kebudayaan gitu ya, Cak ya. Benar. Soalnya ada banyak netizen nih yang langsung nyerang, padahal mereka juga nggak punya pengetahuan tentang pendidikan ya. Maksudnya kalian bebas berpendapat, beropini. Kayak misalnya kita berdua tadi kan beda pendapatnya, Iya, cuman berpendapat. cara kalian menyampaikan pendapat kalian kepada pemerintahan tuh jangan langsung ngejudge, aduh gimana sih nggak punya pikiran atau segala macam kan nggak baik juga baik gitu juga. kan gitu loh. Maksudnya ya diharapkan lebih wise lagi lah memberikan opini atau pendapat kepada pemerintah gitu loh. Iya, benar sih Karl. Tapi semoga percobaan ini dapat berjalan dengan lancar ya. Nanti keputusan yang diambil memang keputusan yang terbaik nih buat anak-anak di sekolah. Jangan malah menyulitkan para siswa ya kan, orang tua siswa juga. Karena menimba ilmu aja tuh udah susah ya. Susah. Jangan sampai mereka malah makin susah nih buat nimba ilmu dengan sistem sekolah yang menyulitkan. Bener banget, Cak ya. Gitu guys. Emang susah banget ya nimba ilmu ini. Ya udah, Cak, karena kita lagi ngomongin SMA dan SMK, kita dengerin lagu yang satu ini dulu, yang berjudul Kisah Kasih di Sekolah.
BC Palembang Radio. Obrolan tentang kita, Cerita dan berita. Oke. Tar dulu. Apa tuh? Jangan dulu kita tutup, ada lagi nih, hailing. Oh, ada Salam. Ada- Akhirnya ada yang kirim, ada aku happy. akhirnya. Sampai nyenggol, aku happy banget tahu ada siapa yang mana kirim mana di hailing. handphonenya, Cak? Ada dari apa? Hailing ya namanya? Bukan. NGL. Akhirnya Cak ada ya? Akhirnya setelah 2 minggu vakum NGL ini 2 emang minggu apa kayak- 3 minggu ya? Kayaknya harus. Iya, udah lama banget. Aduh, nih. Terakhir tuh yang ke KI nggak sih? Abang ini udah nikah belum sih gitu ya? Kayaknya ada lagi dah Oh, setelah ada itu. lagi ya? Ada beberapa. Emang kayaknya kalau kita share videonya Cak harus dikasih linknya juga. Iya. Jadi mereka langsung ingat. Langsung isi. Oke, langsung bacain aja Cak. Banyak banget breezingnya. Panjang nih soalnya. Jadi ada yang kirim pesan gini. Bacain ya Min katanya. Oke. Dari aku si pemalu yang tak tahu malu. Hai kamu, aku tahu pertemuan kita terbilang baru, tapi tutur dan semua tingkah lakumu mampu membuatku luluh akan pesonamu. Jika aku diberi waktu, sungguh izinkanlah aku untuk terus mengagumi indahmu. Bentar Cak. Ini kan katanya baru bertemu dalam waktu yang apa sih? Baru. Baru. Berarti ini antara anak baru yang baru datang Atau? atau anak lama yang baru ketemu anak baru gitu ya. Oh iya, Iya kan? biasanya gitu. Anak lama ketemu anak baru. Iya. Gitu gak sih ya? Iya. Oke, baiklah. Baru pokoknya. Apa udah selesai belum tadi? Belum. Apa tuh? Mau request dong Kak. Oh, apa tuh? Lagu Komang. Terima kasih. Oh, koma. Nanti ya kita Oke, puterin abis ya. ini kita putarin ya. Ya. Oke, baiklah. Oke, baiklah. Terima kasih ya atas kiriman Apa message-nya. tuh message-nya ya? Mm-mm. Kami sangat mengapresiasi. Kami sangat mengapresiasi. Ayo kirim lagi. Ayo kirim lagi. Aku senang banget kalau Jikonya, ada yang bukan. Ah, bukan, coy. Oke, segitu Message-nya. dulu kali ya, Cak ya. Ya, Kebersamaan segitu dulu dari kita. kita. Di minggu ini Oke, baiklah. kami sangat membuka juga siapa yang mau jadi Oh ya, yang mau jadi penyiar boleh silahkan datang ke PLI aja ya. Iya, sangat Atau ingin membuka. mengasah ilmu Kemampuan, baru ya. iya. Kemampuan baru untuk apa sih ini namanya? Untuk apa? ya speaking lah Nyiar. ya, public speaking lah ya. Untuk nyiar. Nyiar. Oke, Oke, baiklah. gitu guys ya. Dan sampai jumpa di Jumat depan. See you. See you.